Banyak orang mengira dirinya sudah ikhlas, dewasa, atau spiritual. Padahal sebenarnya mereka hanya sedang melindungi ego yang terluka. Inilah yang disebut dalam psikologi sebagai ego defense mechanism, mekanisme pertahanan diam-diam untuk menjaga harga diri agar tidak runtuh ketika berhadapan dengan rasa gagal, iri, minder, atau tidak berdaya. Salah satu bentuk paling halus dari mekanisme ini adalah ketika seseorang menggunakan narasi moral atau spiritual untuk menutupi luka batinnya sendiri. Secara lahiriah terdengar bijak, tapi di dalamnya ada emosi yang belum selesai. Contoh yang sering terjadi adalah penggunaan istilah dalam pemahaman spiritual. Istidraj adalah kondisi ketika seseorang terus diberi kenikmatan dunia, meskipun hidupnya jauh dari nilai-nilai Tuhan, dan kenikmatan itu justru menjadi jebakan yang perlahan menghancurkan dirinya. Masalahnya, istilah sakral ini sering dipakai bukan sebagai bentuk kehoti-hation spiritual, tetapi sebagai alat pertahanan ego ketika melihat orang lain sukses. Sementara hidup kita terasa stagnan, muncul rasa tidak nyaman di dalam diri. Ada iri, ada insecurity, ada rasa tertinggal. Namun, ego manusia sangat sulit mengakui hal itu secara jujur. Akhirnya, muncullah narasi. Paling itu cuma istidraj. Dia sukses, tapi belum tentu diridhoi. Hidup sederhana saya lebih aman di mata Tuhan. Kalimat seperti ini terlihat religius, tetapi kadang sebenarnya hanyalah obat penenang bagi ego yang tidak siap menerima kenyataan. Dalam psikologi mirip dengan konsep sour grapes atau anggur masam. Diambil dari fabel seekor rubah yang gagal meraih buah anggur di atas pohon, lalu berkata bahwa buah itu pasti masam, bukan karena benar masam, tapi karena ia tidak mampu mendapatkannya. Begitu juga manusia. Ketika gagal mencapai sesuatu, kita sering mulai merendahkan pencapaian orang lain. Dia sukses karena orang dalam. Cuma hoki, pasti curang, pasti menghalalkan segala cara. Kegagalan kita terasa lebih terhormat. Kita menciptakan ilusi moral bahwa kita gagal karena terlalu jujur, terlalu idealis, atau terlalu lurus. Padahal lebih menyakitkan, kita kurang konsisten, kurang berani, terlalu takut mencoba, atau diam-diam malas berkembang. Inilah kenapa kejujuran emosional menjadi sangat penting. Tidak semua rasa iri itu buruk. Kadang, iri hanyalah sinyal bahwa ada bagian dalam diri kita yang sebenarnya juga ingin bertumbuh. Padahal, proses bertumbuh dimulai ketika seseorang mampu berkata dengan jujur, "Ya, dia berhasil, dan saya belum. Ya, saya iri. Ya, saya perlu belajar dan memperbaiki cara saya melangkah." Kejujuran seperti ini memang melukai ego, tapi justru menyembuhkan jiwa. Karena selama seseorang sibuk menghakimi perjalanan orang lain demi menenangkan dirinya sendiri, ia tidak akan pernah benar-benar bergerak maju. Fokus terbaik bukan mengulik apakah kesuksesan orang lain itu berkah atau jebakan. Fokus terbaik adalah memperbaiki garis start dan garis finish hidup kita sendiri.